yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk boleh beribadah, baik di tempat ini, di Gedung Serbaguna, ataupun juga di rumah masing-masing, melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Mari kita akan terus menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan, oleh karena dampak daripada COVID-19 yang terus meningkat. Kita boleh menjaga, baik itu untuk keluarga kita, bahkan juga untuk teman-teman kita, bahkan di mana kita boleh berada, terus tetap ada di dalam naungan Tuhan. Ada satu informasi bahwa pada hari Jumat dan Sabtu nanti, sesungguhnya sekolah Injil Liburan secara global dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dimulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 26, kita akan mengadakan di tanggal 25 dan 26 pada jam 3. Silahkan yang punya anak-anak bisa datang bersama-sama, ada cerita, ada lagu, bahkan ada prakarya-prakarya yang akan boleh dilakukan oleh anak-anak kita untuk semakin bertumbuh dan akhirnya boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, kita boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Nanti sore ada persekutuan saung. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk bersekutu bersama-sama di Saung Safari, kita boleh berkumpul bersama-sama untuk berbagi bersama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di rumah ataupun berada di tempat masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita akan mempersiapkan hati kita akan datang di hadapan Tuhan. Saat pagi hari, ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan
sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong kami Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah masing-masing. Biarlah rawatan Tuhan akan terus hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita hari ini? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita akan muji nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita akan bersukacita karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan.
ciptalah bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka ciptalah hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka ciptalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka Puji nama Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memujikan pujian tema kita pada bulan ini. Kita akan satukan hati kita dengan pujian Satukan Kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat dalam kami. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami,
Pembacaan nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ke 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Satu Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dalam sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang akan memaksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptiskan dalam nama Paulus? Atau mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku akan membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahlah apalagi orang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu
Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami rindu seperti rusa merindukan sungai-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang mengajar kami, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami untuk bagaimana kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, siapapun kami, kiranya Engkau berkuasa atas kami sekalian. Hamba-Mu yang lemah, yang tidak sempurna, tetapi biarlah kata-kata yang hamba sampaikan berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa sudah 3 minggu kita boleh disertai oleh Tuhan. Di hari yang ke-20 di bulan Juni ini, kita boleh bersyukur bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama terus meningkatkan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan, bagaimana kita bisa membangun diri untuk semakin bertumbuh di dalam kebersamaan di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 1. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbicara bagaimana kita bisa membangun keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kita bersama-sama berbicara tentang membangun keharmonisan, tentunya ini bisa menjadikan kepada kita inspirasi tentang kehidupan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga bisa memiliki sebuah keharmonisan adalah ketika dibangun di atas dasar Tuhan. Tidak bisa keharmonisan itu, istilahnya bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk ya, tiba-tiba. Tetapi bagaimana ditempa, dibangun dengan hujan, dengan batu, dengan bermacam-macam tantangan kehidupan, mereka tetap dipersatukan dalam sebuah kesatuan. Sehingga ketika keluarga dipersatukan dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, baik, buruk, dan sebagainya, aku tetap mencintai engkau sampai selama-lamanya.
sampai maut memisahkan kita. Sebuah keharmonisan menjadi bagian yang sangat penting, bukan saja ketika kita bersama-sama ada di dalam kehidupan bergereja, tetapi ketika kita berada di dalam kehidupan di mana kita bekerja, bahkan di sekolah, bahkan ketika kita bersosialisasi, kita sebagai orang-orang yang percaya diperhadapkan kepada sebuah tantangan bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa ada dalam sebuah proses untuk menghadirkan keharmonisan dimanapun kita berada. Namun fakta kenyataan memang menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa memiliki sebuah keharmonisan atau kebersatuan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ketika kita bersama-sama mencoba melihat keadaan jemaat yang ada di Korintus, saudara sekalian, kita perlu merenungkan bersama-sama bahwa kota ini adalah kota yang besar. Kota yang ada di provinsi Akaya yang meliputi seluruh Yunani Selatan. Kita melihat bahwa keberadaan Korintus, penduduknya adalah campuran antara Romawi, Yunani, dan Yahudi. Sehingga begitu banyak ragam perbedaan budaya, berbagai ragam perbedaan intelektual dan sebagainya ada di dalamnya. Karena apa? Karena Korintus juga menjadi sebuah pusat. Pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Sehingga dengan perkara-perkara yang terjadi di Korintus ini kita bisa merenungkan bersama-sama, ada timbul perpecahan, perselisihan yang ada. Orang mengatakan ada golongan Paulus. Golongan ini adalah orang-orang yang merasa diri sebagai pendiri gereja Korintus. Orang-orang itu adalah orang-orang dari non-Yahudi. Ada orang yang mengatakan aku dari golongan Apolos. Mereka yang memiliki intelektual yang sangat tinggi, dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Mereka merasa bahwa gereja Korintus adalah gereja di mana bertumbuh dan berkembangnya oleh karena kepandaian mereka, tidak oleh orang lain. Lalu ada golongan Kefas, adalah orang Yahudi yang ikut antara hukum Taurat. Mereka bertumbuh dan berkembang karena ada orang-orang yang taat kepada tradisi. Lalu kita juga melihat golongan Kristus yang merasa diri bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang menganggap dirinya paling benar. Jadi itu ada di dalam kelompok atau ada di dalam jemaat yang ada di Korintus yang menghasilkan sebuah perselisihan, perdebatan yang sangat panjang dengan perbedaan yang ada. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam gereja Safari Park Baptist Fellowship, ketika mungkin kita berada di dalam pekerjaan kita, mungkin ada orang-orang yang merasa diri sebagai golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, ataupun golongan Kristus. Yang akhirnya dengan perbedaan yang ada yang merasa diri benar, melahirkan atau menghadirkan sebuah perselisihan, menghadirkan sebuah konflik, sehingga ketika itu terjadi untuk membangun dalam sebuah kebersatuan menjadi amat sangat sulit karena merasa diri mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya ketika kita bersama-sama melihat konflik pada masa kini, next. Kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa benih perpecahan adalah mengutamakan pemberita firman, bukan mengutamakan berita firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Merasa bahwa Apolos paling hebat, merasa bahwa Kefas paling hebat, merasa bahwa Paulus paling hebat, merasa bahwa golongan Kristus adalah paling hebat. Mereka adalah pemberita-pemberita yang hebat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang terutama adalah berita firman Tuhan itu sendiri. Dan tentunya itu juga menjadi konflik pada masa kini. Konflik yang terjadi karena semangat idolaisme. Ketika orang sudah mengidolakan apapun yang dilakukan oleh orang itu, baik atau tidak baik, orang itu akan tetap setia sampai mati. Baik itu tidak baik perilakunya. Idolaisme menjadi masalah yang terjadi bukan saja pada masa yang lalu, tetapi pada masa sekarang ini. Ada pelayan-pelayan itu memiliki atau melayani dengan baik,
tetapi ada juga hubungan kekeluargaan, ada karena satu suku dan lain sebagainya. Itu juga menghadirkan karena dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam suku ada idolaisme yang ada, yang melahirkan bisa terjadi sebuah konflik. Dan itu ada di dalam jemaat yang ada di Korintus. Mudah-mudahan itu tidak ada di tempat ini, di Taman Safari Indonesia, di dalam pekerjaan juga. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 ini, kita bisa merenungkan bersama-sama bagaimana bisa membangun keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan. Ada 3 prinsip yang patut kita renungkan bersama-sama. Next. Saudara, yang pertama senantiasa berjuang mewujudkan kesatuan dalam Tuhan. Yang kedua, senantiasa berupaya mementingkan kebersamaan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa bergairah mengerjakan keterpanggilan dari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama bagian yang pertama atau prinsip yang pertama. Kita lihat bersama-sama ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tadi ada satu pujian ya. Jadikan kami sehati, sepikir. Itu diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan. Kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lalu ayat 11, ada perselisihan di antara kamu. Saudara sekalian, Rasul Paulus sangat-sangat jelas memberikan sebuah penjelasan. Ada perselisihan. Dan itu adalah sebuah konflik. Tetapi ketika kita bersama-sama mencoba untuk mewujudkan, walaupun ada perselisihan, walau ada konflik, bagaimana kita bisa membangun keharmonisan dalam pekerjaan Tuhan adalah ketika mereka atau jemaat yang ada di Korintus, ketika saudara dan saya yang ada di tempat ini mau selalu senantiasa terus-menerus berjuang mengupayakan untuk mewujudkan kesatuan dalam Tuhan. Ketika bicara membangun keharmonisan, senantiasa berjuang berarti ada satu tekad untuk mempertahankan persekutuan, saling mengarahkan. Dalam kata seia sekata, saya melihat dalam kamus bahasa Yunani adalah lekho, yang menunjukkan suatu model kehidupan yang memiliki satu tekad untuk mempertahankan kebersamaan, sikap saling mengajar, sikap saling mengarahkan, sikap saling bersatu untuk mencapai maksud atau tujuan yang sama. Satu tekad untuk mempertahankan, belajar bersama-sama, mengajar bersama-sama, mendorong bersama-sama, mengarahkan bersama-sama bagaimana supaya keharmonisan itu bisa tercipta dalam pekerjaan kita ataupun mungkin dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang dinamakan dengan seia sekata. Ada satu tekad untuk mempertahankan. Sulit mempertahankan kesatuan. Karena banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi itu harus diperjuangkan. Saudara, ketika bicara seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu dan erat bersatu. Erat bersatu adalah katartitso, yang menunjukkan kepada kehidupan yang mengharmonisasi setiap orang dalam persekutuan sehingga mempunyai suara yang lengkap dan harmonis seperti paduan suara. Masih tahu bagaimana belajar untuk paduan suara. Mungkin suara satu mungkin sangat baik, tetapi ketika suara mereka suara dua tidak mungkin mereka akan jadi suara satu. Betul ya Mas ya? Sopran, alto, tenor, bass. Pak Tony suaranya bass. Tidak mungkin Pak Tony akan bersuara tenor. Pasti akan menjadi Iwan Fals. Itu pasti. Sama halnya ketika kita suara wanita alto, tidak mungkin dia akan menjadi suara sopran. Apalagi sopran 1 dan sopran 2. Sangat tinggi. Nah saudara,
Ini yang dimaksudkan, berjuang mewujudkan keharmonisasian dalam sebuah perbedaan yang ada. Bagaimana mengharmonisasi seperti paduan suara ditempatkan di tempat yang tepat, berjuang bersama-sama di tengah-tengah perbedaan untuk menghasilkan suara yang terbaik, yang merdu, yang didengar dengan amat sangat indah. Betapa dahsyatnya keharmonisan itu menjadi penting bagi kita. Kita berbeda. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, ada Ambon, ada Cina, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita semua bersatu menghadirkan suara yang merdu, betapa orang-orang akan mendengar sebuah keindahan di dalamnya. Dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya kesatuan, keharmonisasian dalam kebersamaan untuk pekerjaan Tuhan itu akan dilihat oleh banyak orang dalam sebuah keindahan, dalam sebuah perbedaan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan ketika kita melihat di dalam kata sehati sepikir, di sini juga dikatakan genomai, pola kehidupan untuk mau menggunakan dasar pemikiran yang sama, walaupun mungkin memiliki pemikiran yang berbeda. Kehendak Kristus di dalam hidup orang percaya, tindakan hanya didasarkan kepada kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi. Wah, luar biasa ternyata ketika saya mencoba menggelutin ayat ini. Artinya adalah dalam konteks berjuang mewujudkan kesatuan itu, kita harus menggunakan dasar pemikiran yang sama untuk satu tujuan. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Apakah pekerjaan saudara memuliakan Tuhan? Apakah pelayanan saudara memuliakan Tuhan? Atau supaya kita menjadi orang yang bangga karena kita hebat. Ini adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudara sekalian. Kita melihat di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara sekalian, 4 golongan ini memamerkan kehebatan mereka masing-masing. Mereka mementingkan golongan mereka masing-masing. Mereka ingin membanggakan golongannya masing-masing dengan kehebatan yang ada di dalamnya. Mereka saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lain, sehingga kalau bisa orang-orang bisa masuk di dalam golongan mereka. Banyak di dunia sekarang ini dengan suhu politik yang cukup panas. Orang bisa memamerkan dengan kehebatan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara supaya ada banyak pengikut-pengikut. Tetapi hari ini saudara sekalian, kita bisa merenungkan bersama-sama. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara, artinya adalah tidak ada yang namanya Kristus terbagi-bagi. Sebagai tubuh Kristus, kita adalah satu walaupun kita berbeda. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, idolaisme menjadi persoalan perselisihan jemaat Korintus seperti yang saya sampaikan tadi. Pelayan Tuhan seharusnya bukan menjadi fokus utama, tetapi Tuhan yang menjadi fokus untuk pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya ketika bekerja di Taman Safari Indonesia bukanlah fokus utama untuk menghasilkan keuangan yang ada. Tetapi bagaimana saudara di saat saudara bekerja, apakah fokus saudara adalah Tuhan? Sehingga tidak melihat bukan masalah untung dan rugi. Ketika kita sudah berkomitmen untuk bekerja, kita harus menghasilkan sesuatu pekerjaan yang baik. Ini adalah tujuan, mementingkan kebersamaan. Ketika bicara tentang untung dan rugi, maka ketika saya rugi, saya tidak akan pernah mengerjakan pekerjaan saya dengan baik.
segala sesuatu yang saya akan kerjakan pasti akan terburu-buru, tergesa-gesa, ingin cepat pulang dan sebagainya karena merasa saya dirugikan. Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika kita berpijak kepada idolaisme, maka orientasi kedekatan dengan manusia bukan dengan Kristus pasti akan berdampak kepada perselisihan. Saudara dekat dengan siapapun, tetapi saudara tidak dekat dengan Tuhan, maka dari kedekatan itu akan menghasilkan sebuah perselisihan. Kalau fokus saudara bukan kepada Tuhan. Kebersamaan adalah penting dan hukumnya wajib untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, suatu hari ada seorang Jepang naik taksi, dia meminta si supir taksi membawanya berkeliling Jakarta. Ketika melewati mobil Honda, dia berkata, Honda, made in Japan, very fast. Sang sopir taksi hanya tersenyum. Ketika mereka melewati sebuah mobil Nissan, ia pun kembali berkata, Nissan, made in Japan, very fast. Bukan hanya itu saja, setiap mereka melewati atau dilewati mobil-mobil Jepang, si Jepang itu pun segera mengungkapkan hal yang sama. Made in Japan, very fast, begitu seterusnya. Sehingga sopir taksi ini menjadi jengkel, tetapi dia tetap tersenyum. Akhirnya orang Jepang ini pun minta turun di daerah Monas. Lalu berkatalah ia memakai bahasa Indonesia yang pas-pasan. Mas, berapa ongkosnya? Si supir taksi menjawab, 1 juta Pak. Si Jepang kaget. Lalu dia berkata, wah mahal sekali. Sang supir taksi pun dengan bangganya menjawab, Argo made in Indonesia, very fast. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu terus akan berlalu. Waktu begitu cepat. Apa yang akan kita hadirkan? Jangan kita sia-siakan waktu yang bergerak sangat cepat ini. Apakah yang sudah Anda lakukan untuk mengisinya adalah apakah saudara berjuang, membangun, untuk berupaya senantiasa mementingkan kebersamaan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Mungkin seperti made in Japan in very fast. Kita perlu merenungkan bersama-sama. Kebanggaan itu baik. Tetapi ketika kebanggaan itu menghancurkan sebuah kebersatuan, akan menghadirkan sesuatu yang sia-sia. Merasa diri baik itu adalah baik. Tetapi ketika merasa diri baik dan menghadirkan sebuah pertikaian dan perselisihan, segala sesuatu yang kita lakukan akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita lihat bersama-sama di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Secara khusus di dalam ayat yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat yang ke-14 itu kita bisa melihat tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus, Gaius dan lain sebagainya. Rasul Paulus merasa dirinya sebagai orang yang membaptiskan mereka. Banyak yang dibaptiskan. Tetapi masalahnya bukan karena pembaptisan, tetapi apakah tujuan yang utama adalah pembaptisan atau pemberitaan firman. Sehingga Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa bukan sesuatu hasil yang memang ingin didapatkan melalui pembaptisan, tetapi bagaimana mereka bergairah untuk melakukan pekerjaan karena dia dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Artinya adalah ada satu panggilan yang penting yang perlu kita arahkan sehingga panggilan itu membuat kita bergairah untuk mengerjakan panggilan itu dengan fokus.
bukan melihat hal-hal yang lainnya. Si A bisa menghasilkan lebih banyak, si B bisa menghasilkan lebih banyak, si C bisa menghasilkan lebih banyak. Mungkin kita bisa hanya menghasilkan pas-pasan dan sebagainya. Ketika kita melihat orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang hebat, akhirnya kita merasa diri rendah. Dan akhirnya kita merasa tidak bisa melakukan apapun. Dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak menghendaki hal seperti ini, tetapi fokus kepada sebuah panggilan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara dan saya terpanggil sebagai orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat Allah yang menyampaikan atau menyaksikan kasih Tuhan? Ketika saudara dan saya terpanggil menjadi ahli badut misalnya, menjadi ahli tiketing, menjadi ahli komodo dan sebagainya, itulah tempat saudara. Saudara tidak akan pernah bisa memimpin di manajemen karena saudara bukan orang ahli manajemen. Bukan ahli tata kelola ruangan. Tetapi saudara adalah saudara, saya adalah saya, orang lain adalah orang lain. Tetapi Tuhan memberikan ketempatan kepada saudara sekalian sebuah tempat yang tepat. Yang Tuhan mau saudara kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang sangat tinggi. Hal yang sama ketika kita ada di dalam gereja Tuhan. Tuhan menempatkan saudara dan saya di tempat yang tepat. Yang harus saudara kerjakan dengan amat sangat baik. Di dalam pelayanan hal yang sama. Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan itu adalah inti daripada Injil yang kita beritakan? Fokus hidup kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Tetapi saudara sekalian, pemberitaan Injil itu bukan hanya semata-mata dari pembicaraan kita. Tetapi harus diikuti dengan keteladanan hidup. Kita menyampaikan kesaksian yang hebat dan luar biasa. Tetapi ketika keteladanan hidup kita tidak bisa menjadi teladan yang baik, justru mempermalukan kesaksian kita kepada orang lain. Orientasi hidup kita semestinya kembali fokus kepada panggilan kita. Ketika panggilan saudara dan saya adalah menyampaikan pesan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, pesan Tuhan itu tersirat dalam setiap langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Ketika kita ada di rumah. Ketika kita ada di pekerjaan kita. Ketika kita ada di lingkungan masyarakat. Ketika kita ada di dalam gereja. Ketika kita ada dimanapun kita berada. Apakah pemberitaan Injil itu tersirat melalui sikap kehidupan kita? Menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Mari kita bertanya dalam diri kita. Apakah saudara dan saya menjadi pribadi yang menghadirkan keharmonisasian? Kristus hadir untuk memberikan kebersatuan. Jadikan kami satu. Doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Supaya semua menjadi satu. Artinya kesatuan itu menjadi penting. Yesus menghadirkan kesatuan. Tidak membedakan Yahudi non-Yahudi. Tidak membedakan orang-orang manapun. Tetapi semua orang perlu diselamatkan. Semua orang perlu mendengar firman Tuhan. Tidak ada perbedaan. Itulah Kristus. Saudara dan saya adalah umat pilihan Kristus. Artinya saudara dan saya seharusnya juga menjadi pribadi yang menghadirkan keharmonisasian dimanapun kita berada. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara sekalian. Apakah selama ini hidup kita senantiasa berjuang mewujudkan kesatuan dalam Tuhan atau membuat perpecahan? Ketika ada di komisi saudara, ketika ada di divisi saudara. Apakah saudara menghadirkan kebersatuan atau menghadirkan perpecahan?
Ketika saudara ada di dalam keluarga, ketika saudara ada di lingkungan masyarakat, ketika saudara ada dimanapun saudara berada, apakah saudara berjuang mewujudkan kesatuan dalam Tuhan atau membuat perpecahan? Mari kita renungkan bersama-sama, apakah selama ini hidup kita senantiasa berupaya mementingkan kebersamaan untuk Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri, sehingga menghadirkan golongan A, B, C, D, E, F, G. Kita patut merenungkannya. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi, apakah selama ini hidup kita senantiasa bergairah, senantiasa berjuang dengan tekad, dengan semangat untuk mengerjakan keterpanggilan kita dari Tuhan atau keterpanggilan dari setan? Saudara yang bisa menjawab. Ketika saudara menghadirkan konflik, saya yakin itu bukan dari Tuhan, tetapi dari setan. Jadi kalau saudara menghadirkan perselisihan, pertikaian, saudara sama dengan anak buahnya, bukan saya yang ngomong ya, anak buahnya setan, bukan anak buahnya Tuhan. Mari kita teliti, cermati hati kita, kita renungkan. 1 Korintus ini menjadi berita yang sangat penting bagi kita. Karena Tuhan mau kita menghadirkan kebersatuan dimanapun kita berada. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita meresponi panggilan Tuhan melalui pujian "Jadikan Kami Satu". Biarlah ini respon kita bersama-sama. Mari ini menjadi komitmen kita. Jadikan kami satu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Jikalau sedang menghadirkan konflik, kita bawa hati yang hancur berseru, agar kita saling melengkapi untuk menjadikan keharmonisasian terjadi dimanapun kita berada. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi, biar ini boleh menjadi komitmen kita bersama-sama. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu.
Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Benar Tuhan, biar ini boleh menjadi kerinduan kami, kerinduan-Mu untuk kami, dimanapun kami berada, supaya kami menjadi satu. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk menghadirkan kesatuan dimanapun kami berada. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menghancurkan kesatuan kami, sehingga kami justru menjadi pembuat perpecahan oleh karena kepentingan diri kami sendiri ataupun golongan kami, atau idolaisme yang terjadi atas hidup kami. Bahkan mungkin kami menjadi pengikut setan. Ampuni kami jika hal itu terjadi dalam hidup kami, sehingga Engkau berkenan menyatakan kekuatan kuasa supaya kami mampu untuk tetap ada di dalam keterpanggilan-Mu, sehingga kami boleh bergairah untuk mewujudkan, untuk menghadirkan kebersamaan, kebersatuan di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tolong kami, baik kami CL, CW, bahkan umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Berikan kemampuan bagi kami, supaya kami tetap mengikut Engkau menghadirkan keharmonisasian, walaupun ada banyak tantangan untuk mewujudkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menopang dan menolong kami. Kami berserah sepenuhnya dengan COVID-19 yang terus meningkat. Kiranya Engkau terus boleh dapat memberikan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menjauhkan dari COVID-19, dari antara kami, keluarga kami, bahkan Taman Safari Indonesia. Bahkan jika Engkau izinkan seluruh bangsa Indonesia, Engkau pelihara dan Engkau lindungi. Berikan kesadaran penuh bagi kami semuanya supaya kami boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bahkan umat baptis Indonesia Engkau juga memberkati, karena ada pendeta-pendeta baptis yang juga banyak terkena COVID-19. Pulihkan kondisi dan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur karena karya-Mu sangat besar buat hidup kami. Bahkan Taman Safari Indonesia, dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Namun demikian biar Engkau juga akan menjaga Taman Safari Indonesia supaya tidak ada yang terkena COVID-19. Sediakan cukupkan dengan berbagai cara untuk menghadirkan pengunjung yang ada. Tuhan memberkati. Kami serahkan baik itu Pak Tony, Pak Jansen, Pak Fran. Kami serahkan komisaris, kami serahkan GM, bahkan pimpinan-pimpinan yang lainnya, staf dan ke seluruh karyawan. Berikan kesatuan hati untuk menjadi saksi yang terbaik melalui Taman Safari Indonesia. Jauhkan dari segala rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun. Pertunjukan-pertunjukan yang ada, biarlah Engkau jauhkan dari rancangan kecelakaan. Engkau pelihara baik itu binatang-binatang yang ada, bahkan tanaman-tanaman yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan.
GBC secara khusus, jejaring yang ada Jonggol, Kelapa Gading, TLCC, Godang Dia, di Tegal, Bangka, Talu Susua. Kiranya Tuhan terus menyatakan berkat-berkat yang terbaik. Pendeta Edwin, Pendeta Muksin bersama dengan teman-teman yang mission trip di Gamhoku, Tobelo, Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan. Ada jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Perintisan yang sedang diupayakan untuk dirintis biarlah boleh dapat terjadi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percayakan sekali lagi Tuhan, Taman Safari Indonesia dimanapun berada, Tuhan yang terus menopang dan menolong. Baik itu di Prigen, baik itu di Cisarua, di Bali, di akuarium di Jakarta, di Batang, bahkan di tempat-tempat yang lainnya, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan bagi kami sekalian yang hadir dan juga yang ada di rumah dengan berbagai pergumulan tantangan kehidupan, kami serahkan Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, berkuasa atas kehidupan kami. Kami yakin Engkau akan terus memelihara dalam hidup kami. Kami percayakan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas karya Tuhan yang terbaik yang terus Kau nyatakan buat kami. Kami ingat Saung Safari, kiranya Tuhan juga memberkati, supaya tempat ini boleh menjadi tempat canda tawa bagi seluruh karyawan Taman Safari Indonesia. Tempat kami boleh dapat menyaksikan yang terbaik dalam kehidupan kami bersama dengan Kristus kepada mereka semua. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demikian juga ketika pada akhirnya kami memberikan persembahan kami dan persepuluhan kami, Tuhan kiranya Engkau yang akan memberkati kami. Jauhkan dari segala belalang-belalang belahap. Jauhkan daripada berkat-berkat yang mungkin dicuri oleh apapun. Tetapi biarkanlah kiranya berkat itu terus ada bagi kami. Karena kami memberikan dengan kerelaan, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kami serahkan persembahan-persepuluhan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Ketika kami bersama-sama melakukan tugas kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Sampai malam nanti, sampai seminggu yang akan datang. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menjadi berkat yang terbaik yang boleh dapat kita terima, kita nikmati. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita diberkati secara jasmani dan rohani. Dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.